Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, hari ini saya akan mereview sebuah jurnal artikel yang berjudul tentang investasi menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan oleh Mardia Hayati. Baiklah, investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Selain itu, investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah harta dan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang. Dari pengertian yang tadi, apakah investasi sama dengan menabung? Sampai saat ini banyak orang yang masih belum paham perbedaan antara menabung dan investasi. Menabung dengan investasi secara tabungan tidak akan memiliki arti apa-apa jika tidak diinvestasikan. Tabungan hanya akan menjadi sebongkah harta yang tidak berguna. Sedangkan berinvestasi adanya peluang untuk untung dan rugi. Menurut pakar ekonomi Eko Promoto, hal yang mendasar yang harus dalam investasi adalah satu, tujuan atau kebutuhan yang spesifik. Pertama, misalnya untuk membiayai pendidikan anak, membeli rumah, atau persiapan pensiun. Yang kedua, jumlah dana yang diperlukan. Tiga, jangka waktu. Yang keempat, alternatif instrumen investasi. Jelas bahwa investasi memiliki orientasi tertentu yang terdapat strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan menabung dapat dilakukan tanpa 5 item yang telah disebutkan tadi. Kemudian ada apa sajakah produk investasi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan? Yang pertama ada deposito bank, kemudian asuransi kesehatan, ketiga asuransi pendidikan, keempat unit link, yang kelima dana pensiun, dan keenam adalah gadai emas. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan investasi dalam perspektif ekonomi Islam. Seseorang yang akan melakukan investasi hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam berinvestasi, sehingga manfaat baginya dunia dan di akhirat juga, seperti yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, serta ijma' dan qiyas. Investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam menurut Metawali dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Ada saksi terhadap pemegang aset-aset. Yang kedua, dilarang melatar belakangi mengapa seseorang melakukan investasi. 1. Mendapatkan laba sebesar-besarnya. Pada dasarnya, seseorang melakukan investasi mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya, menyadari uang atau kekayaan yang ditanamkan dalam suatu usaha sesuai dengan ekspektasi. Oleh karena itu, bagaimana sejumlah dana yang dimiliki saat ini bisa berkembang secara maksimal dengan memperoleh laba sebesar-besarnya di kemudian hari.
Kedua adalah jaminan kondisi masa depan. Setiap orang umumnya ingin hidup yang terjamin pada setiap saatnya, tak terkecuali juga di masa yang akan datang. Sebagai pilihan, maka seseorang jauh-jauh hari sudah merencanakan konsep hidup dengan tidak boros, rajin menabung, dan mencari penghasilan demi kelangsungannya investasi. 3. Lindung nilai hedging. Dalam investasi, seseorang dapat memprediksi laba yang akan diperolehnya. Jika semisalnya rugi, maka alternatifnya dengan melakukan berinvestasi ke lain hal, sehingga menutupi kerugian yang mungkin dialami, sehingga kerugian peluangnya kecil gitu. Yang keempat, passive income. Seseorang yang mendapatkan passive income adalah nilai lebih yang paling besar keuntungannya. Yang dimaksudkan passive income adalah penghasilan yang didapat di luar penghasilan tetap, termasuk berinvestasi. Maka dari itu salah satunya adalah untuk berinvestasi. 5. Perencanaan mewujudkan keinginan. Untuk mewujudkan keinginan salah satunya dengan sekolah yang tinggi maupun di luar atau di dalam negeri, memiliki kendaraan, atau hal-hal lain yang ingin dicapai yang memerlukan banyak uang itu. Yang dicapainya tuh tidak bisa dengan uang yang kita miliki sekarang. Maka caranya adalah dengan berinvestasi. Dan yang terakhir, keenam, tujuan akhirat yang memicu keuntungan usaha di dunia dan di akhirat. Islam adalah sebagai suatu agama yang melihat aktivitas usaha investasi sebagai perwujudan akan keberadaan manusia sebagai penguasa di muka bumi, serta implementasi dari makna ibadah kepada pencipta, dan sangat mencela adanya sumber daya yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Maka dari itu agar semua berkah sekiranya investasi dapat dilakukan atau dimanfaatkan membiayai kegiatan sosial seperti biaya operasional yayasan yatim piatu atau yayasan pendidikan dan lain-lain. Maka dari itu sekian dari saya mereview artikel jurnal. Kiranya mudah-mudahan mendapatkan informasi dan manfaat bagi pengetahuan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.